Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipur. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching supervisi untuk akademik. Perkenalkan, saya Zelvina Karunisa dari SDN 1 Wai Halim Permai. Saya Puspasari dari SDN 2 Sawalaman. Saya Fatmaina Puri Pertiwi dari SD Global Surya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Puspa. Waalaikumsalam Bu Sevi, silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Puspa sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baru datang Bu? Iya, baru datang. Maaf Bu ya, sudah menunggu. Iya, tidak apa-apa. Jadi begini Bu Vina. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, Ya. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya Bu. Sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai. Ya, siap Bu. Sesuai dengan rubrik penilaian ya. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke, siap Bu. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya. Diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, untuk hari ini saat proses coaching saya akan mengembangkan kompetensi present ya Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Ya, yang pastinya jadi pendengar aktif ya Bu ya, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke. Kemudian yang terakhir ya Bu Vina ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan ya Bu ya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ya Bu. Oke, demikian dulu ya Bu ya pra-observasinya. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih Bu atas Iya, kesempatannya. sama-sama Bu Vina. Langsung pas. Assalamualaikum Ibu Puri. Waalaikumsalam Bu Vina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Puri ini bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Bu hari ini. Iya. Saya dengar-dengar ada yang ingin Ibu Puri sampaikan. Iya Bu, sebenarnya ada beberapa hal yang Bu ingin saya sampaikan. Baik Ibu Puri, kalau begitu selama 15 menit sampai 20 menit ke depan kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Apa nih yang mau Ibu sampaikan ke aku? Gini Bu, ini terkait rekan-rekan Bu di sekolah ya Bu. Nah, kok saya ini memperhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan gitu dari guru yang ada di sekolah ini terkait dengan materi di kelas. Masih aja menggunakan metode lagi sama lagi seperti itu, menggunakan metode konvensional ya Bu ya. Padahal kan kita udah tahu nih zaman sekarang ini udah semakin canggih ya, teknologi pembelajaran juga kan semakin banyak yang punya. Tapi kenapa sih kok guru-guru di sekolah ini masih aja dia pakai metodenya yang konvensional, masih pakai ceramah seperti itu Bu. Jadi menurut saya pembelajaran ini jadi kurang bervariatif ya Bu. Oke, baik. Berarti bisa saya ambil kesimpulan permasalahan dari Ibu Puri ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya Bu ya, yang kurang bervariatif. Bukan begitu ya Bu ya? Benar Ibu. Ya. Jadi kurang bervariatif baik itu metodenya, media yang digunakan atau mengajar di kelas Ibu. Saya seperti itu. Kira-kira percakapan kita hari ini nih, yang ingin Ibu Puri dapatkan apa? Saya ingin tuh ada perubahan ya Bu ya.
perubahan dari rekan-rekan guru di sekolah ketika menyampaikan materi itu bisa lebih bervariasi metodenya atau medianya seperti itu. Oke, jadi buku ini menginginkan perubahan ya terhadap rekan-rekan kerja. Nah, perubahan apa nih di buku ini kan yang ibu dapatkan? Perubahan ini metodenya tadi berubah Bu ya, dari yang konvensional, dari yang ceramah terus bisa berubah ke metode yang lebih bervariasi dengan media yang bervariasi juga. Misalnya kan bisa menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran nih ya Bu ya. Dan sekarang udah ada Quizizz, kemudian udah banyak guru yang bukan sekedar ceramah tapi pakai media PowerPoint, buat slide seperti itu sih Bu. Jadi lebih variatif dan bisa berdampak. Oke, dari yang ibu disampaikan tadi ya pembelajarannya, ibu itu pengen pembelajaran yang dipakai oleh rekan-rekan guru tersebut belajar secara bervariasi Bu ya. Dengan model atau media pembelajaran sekarang, bagi anak-anak sekarang kan sudah berusaha satu Bu ya. Anak-anak sekarang bergaul, udah istilahnya itu udah zamannya Gen Z Bu ya, dimana anak itu lebih suka pembelajaran yang aktif, yang bervariasi ya. Oke. Nah, kira-kira dari yang ibu diceritakan, idealnya di level apa kondisi rekan guru sekarang ini? Kalau misalnya kita rank dari 1 sampai 10 gitu Bu. Menurut saya sih kalau tentang nilai itu di sekolah di level Bu, karena kan masih banyak guru-guru senior nih Bu yang mungkin dia belum terbuka pikirannya untuk mencoba metode-metode yang bervariasi. Oke, jadi kalau menurut buku itu masih levelnya mungkin bisa meningkat Bu ya. Tetapi mengingat masih banyak guru senior ya seperti yang kata Bu Puri, mungkin level yang bisa kita minta itu mungkin sampai level 7 kali ya. Kalau untuk 10 itu karena guru senior biasanya mereka kurang ini Bu ya, kurang menguasai tentang teknologi ya. Itu dia bisa level 7 benar Bu. Karena masih banyak guru senior tadi saya bilang masih belum terbuka sama dunia sekarang seperti itu ya. Masih maunya pakai metode konvensional. Oke, nih kalau buku menginginkan dari level 5 ke level 7 nih, apa yang buku lakukan atau apa tindakan buku ini untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin bisa diadakan kegiatan-kegiatan mentor ataupun pendampingan individu ya Bu ya. Jadi rekan guru ini bisa face to face, bisa cerita gitu bergantian apa sih yang diinginkan dan kita juga bisa menyampaikan perubahan itu dengan mudah. Oke, dari Bu Puri ingin merencanakan mentoring atau pendampingan ya Bu ya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak Bu strategi lainnya yang Bu Puri terapkan di sekolah dan teman-temannya itu nyaman dengan penyampaian dari Bu Puri? Mungkin selain mentoring nanti bisa ngobrol dulu ya Bu ya sama kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah gitu terkait mungkin ada kegiatan workshop Bu atau bisa juga pelatihan-pelatihan misalnya ketika setiap 1 semester sekali diadakan in-house training untuk para guru-guru untuk meningkatkan metode pembelajaran untuk mengenalkan berbagai jenis media ataupun metode pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah. Seperti itu mungkin ya Bu. Oke, berarti Bu Puri ini sudah merencanakan ada 3 Bu ya, ada mentoring, pendampingan, dan pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini nih, untuk saat ini mana nih yang kira-kira lebih cepat Ibu Puri realisasikan? Sepertinya yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat itu mentoring ya Bu ya, karena belum terlalu banyak persiapan juga karena kan kalau misalnya kita mau workshop ataupun pelatihan itu banyak yang perlu disiapkan ya Bu ya, dan waktunya juga nggak sebentar, terus juga kan kaitannya dengan biaya ya Bu. Biaya kemudian mencari narasumber yang tepat tentang tentang materi pendekatan pembelajaran di sekolah biar lebih bervariasi seperti itu sih Bu. Oke. Jadi mentoring. Oke. Kalau Ibu Puri mentoring nih, jadi untuk kegiatan mentoring ini untuk melibatkan siapa ya? Yang jelas support dari pimpinan ya Bu. Ya, sekolah.
Oke, berarti Bu Puri ini melakukan mentoring ya dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja. Nah, jadi kapan nih Bu direalisasikan? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Karena kan harus minta izin dulu nih dari kepala sekolah, Iya, kemudian benar. kolaborasi sama teman-teman yang lain yang memang akan membantu untuk kegiatan mentoring. Oke, bagus sekali Bu Puri ya percakapan kita hari ini Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Yang jelas alhamdulillah mulai lega ya Bu ya. Keresahan-keresahan di dalam Iya, hati benar, ini benar. udah mulai berkurang, Udah kemudian plong ya. iya udah plong, kemudian juga udah ketemulah gambaran-gambaran apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan nanti ini guru-guru tidak hanya menerapkan pembelajaran konvensional hanya sama aja, tapi bisa menggunakan metode-metode dan media-media bervariasi. Oke, alhamdulillah ya Bu Puri ya. Sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya. Terutama untuk rekan-rekan kerjanya, kita di sini ya seperti yang kita tahu Bu ya, kalau anak-anak sekarang itu sudah ilmu teknologi sudah lebih canggih daripada kita. Jadi untuk mengikutinya atau untuk jangan sampai kita tertinggal dari anak-anak, memang harus perlu itu, salah satunya itu dengan cara mentoring ya. Saya sudah gak sabar nih mendengar cerita dari Bu Puri apa hasilnya setelah dilaksanakan mentoring. Nah, mungkin percakapan kita cukup sampai di sini Bu Puri ya. Mudah-mudahan rencana Bu Puri berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Vina ya udah Iya. mau direpotin nih ngobrol-ngobrol bareng, tapi semoga dari obrolan kita ini memang nantinya saya bisa menerapkan ya Bu kegiatan mentoring di sekolah, kemudian bermanfaat juga akhirnya untuk anak-anak di kelas. Iya, sama-sama Bu Puri. Mungkin lain kali kita berdua ketemu lagi Iya, ya. bisa. Oke. Makasih ya Bu Vina, saya pamit sama-sama. dulu. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Vina. Waalaikumsalam Bu Iya. Puspa. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Puri. Iya, sudah Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan Ya. menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, ini coaching yang sudah saya laksanakan tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, di mana saya menanyakan tujuan, saya mengidentifikasi masalah, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Ibu. Oke, Bu Vina. Menurut saya sebagai observer Ibu, dalam proses coaching Bu Vina dan Bu Puri tadi sudah berjalan dengan baik. Ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Puri sehingga Bu Puri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu Vina. Iya Ibu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi? Oke, yang pastinya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana cara lebih memahami lagi proses alur Tirta ya Bu ya, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu Vina, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Siap. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Vina. Demikianlah tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching supervisi untuk akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.